Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Herawati. Saya mengajar mata pelajaran kimia di unit kerja SMA Handayani 1 Pamengbek. Hari ini kita akan mempelajari ilmu kimia dan peranannya. Banyak bahan kimia yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai macam bahan kimia yang bermanfaat. Penggunaan bahan kimia harus disikapi secara bijak, hati-hati, dan tepat. Untuk dapat memahami bahan kimia dengan benar dan tepat, diperlukan pengetahuan yang lebih baik mengenai ilmu kimia. Berikut adalah contoh-contoh bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pupuk ya, yang mana pupuk ini digunakan dalam bidang pertanian. Selanjutnya ini adalah gambar formalin, yang mana formalin atau borak ini untuk mengawetkan mayat. Kosmetik ya, lipstik, bedak, eyeshadow, dan bahan-bahan kebersihan ini semua mengandung bahan kimia dan banyak lagi ya dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita gunakan. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia dibutuhkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, misalnya fisika, biologi, geografi, lingkungan hidup, geologi, kesehatan dan kedokteran, sejarah, dan bahkan proses hukum pun membutuhkan ilmu kimia. Bekerja di laboratorium kimia. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Berikut adalah alat-alat yang sering digunakan untuk praktikum di laboratorium kimia. Ini adalah gambar dari tabung reaksi, yang mana fungsi dari tabung reaksi itu sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, juga untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Berikutnya adalah gambar gelas ukur. Nah, gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan. Ini labu ukur untuk mengecerkan zat tertentu hingga batas leher labu. Nah, penjepit tabung reaksi untuk menjepit tabung reaksi pada proses pemanasan. Adalah plat tetes sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes.
Nah, ini adalah mortar dan alu. Ya, ini untuk menghaluskan bahan. Ini kawat kasa. Kawat kasa ini untuk proses pemanasan. Biasanya diletakkan di atas ketiga. Ini pipet tetes untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Ini kaki 3 ya, yang tadi. Ini untuk penyangga pada proses pemanasan, dan di atasnya nanti diletakkan kawat kasa. Rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi. Ini batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia, yaitu dalam tikung. Ini kaca arloji, ini sebagai wadah zat padat pada proses penimbangan. Dan ini adalah buret. Buret ini digunakan pada proses filtrasi. Dan ini adalah gambar labu destilasi. Nah, digunakan dalam proses destilasi, yaitu. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.